Dalam journey kali ini, saya ajak Anda kembali ke Bali. Melihat lebih dekat semangat para pegiat wisata di Bali untuk bangkit dari pandemi. Menikmati sisi lain Bali di Desa Les. Dan tidak lupa menikmati secangkir kopi di Kintamani. Bersama saya, Clara Alverina. Inilah Journey, Way to Explore. Perjalanan saya kali ini berbeda dengan perjalanan-perjalanan sebelumnya. Ini merupakan pertama kali saya mengeksplorasi sebuah destinasi di tengah pandemi. Protokol kesehatan tetap jadi pegangan. Masker dan face shield menjadi teman setia yang akan menemani saya selama perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan menggunakan pesawat, pastikan Anda sudah melakukan rapid test dengan hasil negatif. Hasil rapid test ini berlaku selama 14 hari dan akan menjadi pegangan yang wajib ditunjukkan di bandar udara. Suasana Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta tampak sepi. Nampaknya belum banyak yang melakukan perjalanan luar kota ataupun luar negeri menggunakan moda transportasi pesawat. Protokol kesehatan juga sudah diberlakukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, di antaranya hand sanitizer di beberapa titik serta tanda jaga jarak. Dan tentunya calon penumpang dan petugas bandara wajib memakai masker. Untuk ke Bali, saya menempuh perjalanan udara selama 1 jam 50 menit. Di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, antisipasi penyebaran virus corona juga telah dilakukan. Di antaranya hand sanitizer di beberapa sudut, serta penggunaan thermoscanner untuk mengukur suhu tubuh. Selain itu, ada sejumlah protokol kesehatan yang diikuti para penumpang. Kartu kewaspadaan diri online ini wajib diisi para penumpang pesawat sebelum tiba di bandar udara yang dituju. Hal ini guna mencegah terjadinya penumpukan antrian. Selama pandemi COVID-19 nantinya wisatawan pun dianjurkan pintar-pintar memilih destinasi. Jangan sampai destinasi yang dituju ramai wisatawan sehingga melanggar protokol kesehatan jaga jarak. Sekarang saya sedang mengantri untuk menunjukkan kartu kewaspadaan diri yang sudah saya isi secara online, dan saya akan menunjukkan kartu hasil rapid test saya yang sudah saya lakukan. Setiap kursi yang ada di sini semua dijaga jaraknya dan saya sedang mengantri. Atas nama Ibu Clara. Setelah tadi dicek hasil rapid testnya dan juga menunjukkan EHAC, saya diberikan surat edaran untuk penumpang. Di antaranya kalau berkunjung ke Bali, kita wajib selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta harus rajin untuk mencuci tangan. Dengan demikian, saya sudah boleh masuk ke area Bali. Di Bali, saya memilih berwisata ke Desa Les. Sebuah desa di Bali yang mungkin tidak terlalu populer di kalangan pelancong, tapi memberikan rona berbeda di Bali. Desa Les terletak di pesisir sebelah utara Bali, tepatnya di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, atau 100 km ke sebelah utara Denpasar. Di Desa Les, saya menginap di villa yang dikelola masyarakat setempat. Menurut mereka, sudah 3 bulan lamanya tidak ada pengunjung yang menginap di villa ini.
Namun, sembari menunggu wisatawan, mereka terus berbenah dan menyiapkan protokol kesehatan untuk adaptasi kebiasaan baru. Di masa pandemi ini, mereka menerapkan sejumlah protokol kesehatan untuk memastikan keamanan baik para tamu maupun mereka sebagai pegiat pariwisata. Desa Les memiliki bentang alam yang cukup unik. Desa ini terdiri dari 2 bentang alam yang berbeda. Laut karena berada di garis pantai utara Bali, dan gunung karena sebagian daerahnya terletak di ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Terletak di dataran tinggi, salah satu destinasi wisata yang dapat dinikmati di Desa Les ialah air terjun. Jadi ini sudah menjadi protokol wajib kalau ke destinasi wisata ini harus cuci tangan. Nah, sekarang sudah boleh mengeksplorasi air terjun. Boleh ya, Pak? Yuk. Untuk mencapai lokasi air terjun Desa Les, dari tempat parkir mobil saya harus berjalan kaki sekitar 15 menit. Waktu yang terbilang singkat dengan medan yang cukup mudah untuk mencapai air terjun. Selain air terjun Les, ada beberapa air terjun lainnya di Kabupaten Buleleng. Di antaranya ada air terjun Git-Git, air terjun Sekumpul, dan air terjun Munduk. Setelah 25 menit perjalanan kaki, akhirnya kita sampai di keindahan dari Desa Les, Les Waterfall. Ketinggian dari air terjun Les kurang lebih 30 meter dengan air tawar yang sangat segar dan jernih. Saya pun terbuai dengan keindahan yang disuguhkan. Keberadaan air terjun Les menambah deretan panjang indahnya daya pikat Pulau Dewata. Ternyata bicara Bali tidak melulu pantai. Desa Les menawarkan pengalaman berbeda bagi penikmat alam asri. Mayoritas penduduk Desa Les berprofesi sebagai nelayan, khususnya nelayan ikan hias. Meski juga berperan sebagai pegiat wisata, aktivitas mereka tidak ditinggalkan. Sehingga pandemi COVID-19 tidak terlalu berdampak pada mereka. Aktivitas perekonomian mereka masih bisa berjalan seperti biasa. Di pagi hari, penduduk di Desa Les sudah tampak sibuk. Ada yang bersiap melaut, ada pula yang membuat garam sebagai mata pencaharian mereka. Berada dekat dengan laut, warga Les memanfaatkan air laut dan lahan yang luas untuk membuat garam. Cara membuat garam dengan cara tradisional bisa dilakukan dengan peralatan yang sederhana. Hanya membutuhkan lahan luas untuk proses penguapan dan alat untuk mengalirkan atau menyiramkan air laut ke tempat penguapan. Air yang sudah terkumpul pada sepetak tanah dijemur di bawah terik sinar matahari agar air laut bisa menguap dan menyisakan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Setelah diberi air, sekarang tanahnya kita ratakan ya Pak. Ini menggunakan apa namanya Pak? Tulut. Tulut? Tulut. Oke, ayo kita ratain nih Pak. Nah ini udah proses terakhir, kita tuang air garamnya di sini untuk nanti dijemur. Ini tahan berapa lama, Pak? Dijemurnya berapa lama? Dijemurnya ini full 1 hari.
udah jadi, kita bikin apa ini Pak garamnya Pak? Garamnya ini udah jadi seperti ini, udah kering, betul kering, kita dibikin garam rasa. Garam rasa. Oke, yuk. Ini garam yang sudah diberi rasa, ada macam-macam nih rasanya, ada dicampur dengan lemongrass atau serai, ada dicampur dengan kelor, ada juga dicampur dengan cabai. Kita coba menggunakan buah. Ini yang pakai kelor dulu. Kelor. Enak banget. Jadi kalau makan asinan buah, bumbunya ini nggak cuma sekedar garam ataupun biasa pakai gula aren, tapi ini ada rasa-rasa lainnya, ada rasa kelor, ada rasa serai, campur-campur, enak banget. Salah satu kegiatan ekowisata yang dapat dilakukan wisatawan yang datang ke Desa Les ialah transplantasi terumbu karang. Wisatawan yang datang ke Desa Les dapat ikut berkontribusi bagi kelestarian laut dengan ikut menyelam dan menanam terumbu karang pada struktur yang sudah diletakkan di dasar laut. Selamat pagi. Silakan itu tankinya. Di masa pandemi COVID-19, penyelaman merupakan salah satu olahraga yang terbilang aman untuk dilakukan. Olahraga menyelam. Meski demikian, ada protokol kesehatan yang harus diperhatikan para penyelam. Salah satunya, penyelam wajib membawa peralatan selam sendiri, karena dikhawatirkan alat selam yang digunakan bergantian bisa menjadi media penyebar virus corona. Selain itu, protokol kesehatan menjaga jarak juga tetap harus diperhatikan selama menyelam, baik di darat maupun di laut. Untuk mencoba regulator, kita tidak diperuntukkan untuk memencetnya langsung, melainkan harus di sedot. Penyelaman dilakukan di kedalaman 5 hingga 10 meter. Dasar laut Desa Les didominasi pasir sehingga aman untuk struktur terumbu karang dan proses transplantasi. Ada macam-macam metode transplantasi terumbu karang dengan bentuk struktur yang berbeda-beda. Namun tujuannya sama, membantu kelestarian ikan dan menghidupkan kembali ekosistem laut. Karena terumbu karang merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan. Kegiatan ekowisata di Desa Les telah berlangsung sejak lama. Wisatawan yang datang di Desa Les tidak hanya bersenang-senang, tapi juga diajak turut berkontribusi bagi alam. Bisa dilihat dari banyaknya transplantasi terumbu karang yang telah dilakukan. Cara melakukan transplantasi terumbu karang terbilang sederhana. Bibit terumbu karang ini ditanam dan ditancapkan pada sebuah substrat menggunakan lem seperti tanah liat yang kuat dan aman digunakan di laut. Setelah melakukan transplantasi terumbu karang, kami pun melanjutkan pekerjaan kami dengan membersihkan struktur transplantasi terumbu karang. Hanya bermodalkan penyikat, kami dengan semangat membersihkan sedimen yang ada di sekitar terumbu karang. Saya berdoa semoga terumbu karang ini bisa tumbuh dan menghiasi laut Desa Les. Destinasi wisata Bali tidak melulu ibu kotanya dan pasar atau Ubud. Ada banyak daerah di Bali yang menawarkan pesona berbeda. Saya pun memilih Kintamani, sebuah kecamatan di Kabupaten Bangli, sebelah utara Bali. Kintamani menawarkan panorama berbeda dari Bali yang kita kenal biasanya.
Gunung Batur geopark pertama Indonesia dan Danau Kintamani yang menjadi ikon utama dari Kintamani. Namun, selain keberadaan Gunung Batur dan danaunya, Kintamani dikenal sebagai penghasil biji kopi. Nama biji kopi Kintamani pun tak hanya dikenal di kalangan pecinta kopi Nusantara, tapi mendunia. Berada di Kintamani, tentunya saya tidak mau melewatkan melihat proses pengolahan biji kopi ternama ini. Beruntung ada warung kopi atau coffee shop yang menawarkan coffee trip untuk melihat lebih dekat proses pembuatan kopi dari hulu ke hilir. Pertama-tama saya diajak langsung ke kebun kopi. Terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, tanah Kintamani ini cocok untuk tanaman kopi jenis Arabica. Pak Bayu, Ya. kopi di Indonesia kan ada banyak sekali, ada Aceh Gayo. Nah, kalau Bali Kintamani sendiri keunikannya apa? Kalau kopi Kintamani dibanding yang lain, dia lebih fruity, cenderung lebih bright daripada yang lain. Katanya itu ada rasa jeruknya, benar Pak Bayu? Kalau rasa jeruk, sebenarnya di kopi kan ada berbagai macam asam. Nah, kebetulan yang di Kintamani itu mungkin karena nutrisi tanah atau varietasnya, jadi asam sitriknya itu lebih tinggi. Jadi banyak orang mengaitkan itu dengan rasa jeruk gitu. Jadi sebenarnya sih mungkin nggak ada hubungan sama pohon peneduhnya yang pohon jeruk dan sebagainya gitu. Jadi wisatawan kalau datang ke sini bisa ikut sekalian untuk metik Ya, cherry kopi ini ya? ya bener. Cara petiknya gimana? Jadi kita pilih hanya yang benar-benar merah. Jadi ada yang belum merah, ada yang pas merahnya, ada juga yang terlalu tua. Gitu. Jadi untuk kualitas terbagus kita hanya ambil yang benar-benar merah. Seperti ini. Oh, Gitu. Nah, kalau yang ini masih orange. Walaupun kadang ada perbedaan persepsi orang menganggap ini udah merah. Dibanding yang hijau ini udah merah. Tapi kalau kita harus yang merah. Ada juga yang mungkin sebenarnya udah mati, yang terlalu gelap. Kadang itu dianggap juga merah sama orang. Ya, padahal itu udah terlalu lewat. Kemungkinan sih udah berubah asam atau gimana. Jadi untuk memastikan quality kita hanya petik yang benar-benar merah. jadi wisatawan kalau datang ke sini bisa ikut langsung melihat proses pembuatan kopi dari Ya, cherry-nya bahkan bener. sampai nanti jadi beans-nya ya. Iya, benar. Ini saya bantu petik ya Pak Bayu. Bener. Jadi itu juga bisa bikin orang lebih menghargai prosesnya. Kenapa kualitas tinggi itu mahal? Jadi dengan mengikuti tur seperti ini, mereka tahu ternyata memang sedetail ini caranya. Setelah dipetik seperti ini, prosesnya apa lagi Pak Bayu? Setelah ini kita kumpulkan sama pemetik yang lain, lalu kita akan proses di tempat pengorosesan. Kita boleh lihat langsung Ayo. pengolahannya ya. Ya. Setelah dipanen, buah-buah kopi yang dipetik kemudian dibawa ke tempat pengolahan yang lokasinya tak jauh dari kebun. Hasil panen dipilah berdasarkan kriteria tertentu. Ini biji-biji kopi yang tadi sudah kita petik, tadi sudah kita cuci, lalu sekarang sedang dipilih biji kopi terbaiknya. Nah, setelah ini prosesnya apa lagi, Pak? Setelah ini yang untuk full wash, kita lakukan pulping dengan mesin pulper. Lalu setelah itu baru kita fermentasi. Buah kualitas prima diolah dengan benar akan menghasilkan biji kopi dengan kualitas tinggi. Selanjutnya, buah kopi ini digiling menggunakan mesin. Penggilingan ditujukan untuk memisahkan biji dengan kulit dagingnya. Proses pengolahannya pun bermacam-macam, tergantung rasa yang ingin dihasilkan.
Meski tanah lahir kopi Bali, uniknya keberadaan warung kopi di Kintamani terbilang jarang loh dibandingkan daerah lainnya di Bali seperti Denpasar dan Ubud. Namun lambat laun mulai banyak warung kopi di dataran tinggi ini. Nah, setelah melewati proses yang panjang, akhirnya sekarang waktunya untuk mencicipi kopi Kintamani seperti apa. Nah, sebelum masuk ada protokol kesehatan apa Pak yang harus dipatuhi? Ya, jadi manajemen kami mengharuskan setiap customer untuk dicek suhu tubuh, penggunaan masker, dan wajib cuci tangan. Sebagai wisatawan penggemar kopi, aroma kopi Kintamani ditambah dengan melihat langsung proses di baliknya membuat cerita saya dan kopi Kintamani semakin sempurna. Secangkir kopi dihasilkan melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari teknik budidaya, pengolahan pasca panen, hingga akhirnya menjadi secangkir kopi dengan cita rasa sempurna khas Indonesia. Umumnya, kafe yang ada di Kintamani tidak hanya menawarkan makanan dan minuman. Seperti di warung kopi ini, pengunjung bisa menikmati sajian kopi sambil menikmati pemandangan, gagahnya Gunung Batur dan indahnya Danau Kintamani. Metro TV, knowledge to elevate.